Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas operasi himpunan ya. Oke, operasi himpunan yang pertama akan kita bahas adalah komplement himpunan. Apa itu komplement himpunan? Misalkan A adalah sebuah himpunan dalam semesta, suatu himpunan dalam semesta, maka himpunan S yang bukan anggota A disebut komplement dari A. Oke ya. Nanti disimbolkan seperti A aksen seperti itu, atau A pangkat C kecil atau besar seperti itu simbol komplement himpunan dari A kalau itu hurufnya A ya. Kalau B pangkat C berarti ya komplement dari B. Kalau ditulis nanti dalam notasi himpunan, A komplement itu berarti sama dengan X, semua X ya, dimana X-nya adalah anggota S dan X bukan anggota A. Oke, contoh S adalah himpunan itu 1 sampai 10 ya. Oke, A itu 1, 2, 3, 8, 9, 10. Maka A komplement adalah semua anggota S yang bukan anggota A. Berarti mana aja anggota S yang bukan anggota A? Berarti ya, nah ini kan 1 anggota A, 2 juga anggota A, 3 anggota A. Berarti yang bukan, oh dari ini berarti 4. Lanjut berarti 5, 6 masih ya, 6 dan 7, 8, 9, 10 termasuk anggota A. Jadi dia bukan himpunan dari A komplement atau komplement dari A. Kayak bisa ya, mudah ya. Nah, untuk lebih jelas, kalau saya gambarkan dalam diagram Venn itu seperti ini. A berarti ya kita buat himpunannya ada 1, 2, 3, 8, 9 dan 10. Lalu selain itu kita taruh di S atau di luar lingkaran itu. Berarti ada 4, 5, 7, 6 dan 7 ya. Oke, 8 kan udah masuk ke A. Oke, berarti kalau A komplement itu adalah yang di luar lingkaran itu. Nah, itu saya kasih warna biru. Nah, jadi yang warna biru ini adalah A komplement. Semua anggota S, kan semua di kotak ini anggota S, tapi yang bukan termasuk anggota A. Kalau di sini kan anggota A. Berarti yang bukan ya yang di luar lingkaran. Oke, paham ya? Sip. Lanjut sekarang. Setelah komplement kita ada irisan himpunan. Irisan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota A sekaligus anggota B. Jadi anggotanya double. Ada anggota A juga ngikut anggota B. Simbolnya seperti itu, irisan seperti huruf N, seperti lo ya, bukan berarti itu huruf N ini. Nah, lengkungan seperti ini itu simbol irisan, berarti ini A irisan B. Jika ditulis dalam notasi himpunan berarti ya A irisan B semua X, dimana X anggota A dan X anggota B. Bacanya seperti itu ya, semua X anggota A, dimana X anggota A dan X anggota B. Lanjut lebih jelas kita kasih contoh. Himpunan A misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B 4, 5, 6, 7, 8. Maka tadi kalau ditanya A irisan B, anggota A yang menjadi anggota B, intinya yang double. Berarti yang mana? 1, 2 enggak double, 3 enggak double, 4. Nah ini 4 double ya, anggota B juga ya, 5 juga. Berarti A irisan B adalah 4 dan 5 anggotanya. Oke, kalau dalam diagram Venn bisa dituliskan seperti ini. Ini A berarti ya 1, B. Nah, kita masukkan anggota A 1, 2, 3, 4, 5. Kalian tulis dulu yang double ya, 4, 5 berarti yang di tengah ngikut A dan ngikut B yang di tengah ini 4, 5. Sisanya ya 1, 2, 3, 6, 7, 8. Jadi irisan itu yang hijau itu ya,
Yang tengah-tengah itu adalah A irisan B. Ya. Lanjut sekarang, setelah irisan nanti ada gabungan. Untuk gabungan himpunan A dan B ya semua anggota A dan anggota B. Jadi himpunan yang anggotanya adalah anggota dari A atau anggota B. Nah, disimbolkannya dibalik. Kalau tadi seperti N, kalau A gabungan B seperti U atau union mungkin kalau dalam bahasa Inggrisnya. Jika ditulis dalam notasi himpunan A gabungan B berarti ya semua X di mana X anggota A atau X anggota B. Yang penting X itu menjadi anggota A atau X anggota B itu menjadi A gabungan dari B. Sebagai contoh A 2, 3, 4, 5, B 4, 5, 6, 7. Maka gabungannya ya tinggal kalian tulis aja semua. Yang A tulis aja 2, 3, 4, 5 tulis 2, 3, 4, 5. Perlu diingat dalam penulisan himpunan kalau double tetap ditulis satu kali berarti 4, 5 nggak usah ditulis lagi, sisanya yaitu 6 tuh 7. Nah ini adalah A gabungan dari B. Jika saya gambarkan dalam diagram Venn, nah itu ada A, ada B, yang double kita tulis dulu di tengah seperti biasa 4, 5, sisanya yang A berarti 2, 3, yang B 6, 7. Kalau A gabungan B ya semua yang warna kuning itu. Nah itu adalah A gabungan B. Ini untuk operasi terakhir nanti adalah selisih dua himpunan. Selisih himpunan A dan B, nah itu nanti disimbolkan seperti itu. A kurangi B. Oh berarti selisih dari himpunan A dan B. Himpunan anggota A yang tidak menjadi anggota B alias yang A murni aja. Kalau A kurangi B ya, yang A murni tidak ada sangkut pautnya sama B gitu ya. Jika ditulis dalam notasi himpunan, maka semua X di mana X anggota A dan X bukan anggota B. Oke, contoh A 1, 2, 3, 4, 5, B 4, 5, 6, 7, 8. Berarti himpunan anggota A tapi yang tidak menjadi anggota B. Mana ayo? 1 menjadi anggota B enggak itu? Enggak. 2 enggak, 3 enggak, 4 ya. 5 ya. Oh berarti 4, 5 itu bukan dari selisih itu, maka selisihnya cukup yaitu 1, 2 dan 3. Kalau ditulis dalam diagram Venn digambarkan seperti ini ya. Ya ada A, B, kita tulis yang double 4, 5, A nya 1, 2, 3, B nya 6, 7, 8. A kurangi B atau selisih himpunan A dan B berarti nanti kita cukup yang ini, yang di A itu aja, yang merah ya. Nah ini ya, cukup ini aja, itu adalah A kurangi B alias yang murni aja, enggak kena yang B. Oke bisa ya. Nah sekarang ada sifat unik untuk operasi himpunan. Nah ini sebagai tambahan informasi. Yang pertama ada idempoten atau sama. Jadi A, kalau kalian gabungkan dengan A itu sendiri, padahal A itu sama ya, maka hasilnya pasti juga A. Atau A diiriskan dengan A itu sendiri, pasti juga nanti A. Ibaratnya A kok diiris ke A, ya tetap A kan, A dan A kan sama. Misalkan A nya 4 dan 5, yang A yang satunya juga 4 dan 5 kan, kalian gabungkan ya tetap A itu sendiri kan, atau kalian iriskan ya tetap A itu sendiri. Lanjut ada identitas. Nah nanti kalau A kalian gabungkan dengan himpunan kosong, himpunan kosong itu enggak ada anggota, himpunan anggotanya enggak ada ya, anggotanya enggak ada atau jumlah anggotanya 0. Maka kalau digabungkan himpunan kosong, jawabannya adalah
himpunan A itu sendiri. Ibaratnya A gabung kosongan, ya tetap A. Kan nggak ada pertambahan anggota, ya kan? Oke, lanjut. Kalau A diiriskan himpunan kosong, maka jawabannya adalah himpunan kosong. Nggak ada himpunan yang sama, anggota yang sama dengan himpunan kosong, karena himpunan kosong tidak mempunyai anggota. Lanjut, komutatif atau pertukaran. Jadi kalau A kalian gabungkan dengan B itu sama aja himpunan B kalian gabungkan dengan A. Begitu juga dengan irisan ya. Oke, lanjut. Ada asosiatif, yaitu A kalau kalian gabungkan dengan B kemudian digabungkan dengan C, kalian bisa kerjakan dulu yang B gabungkan C baru nanti digabungkan A. Ini syarat untuk asosiatif ini nanti harus sama, gabungan semua, irisan semua. Oke ya. Oke. Nah, terakhir nanti distributif. Nah, ini yang perlu dibedakan dengan asosiatif. Itu kalau tandanya beda. A digabungkan B irisan C, nah, maka sama aja A gabungan B. Nah, diiriskan A gabungan C, seperti perkalian seperti itu ya, distributif. Ingat kan distributif? Nah, oke, sip. Lanjut, begitu juga kalau dibalik, gabungan setelah irisan kemudian gabungan, maka A irisan B digabungkan A irisan C. Oke ya. Oke, lanjut untuk latihan soal aja biar lebih paham nanti. Diketahui S adalah semua X di mana X kurang dari sama dengan 10. Nah, kalau ada kurang dari, bawahnya seperti ini, nanti bacanya bukan kurang dari, tapi kurang dari sama dengan. Oke ya. Untuk X anggota bilangan cacah, A itu B. Tuh, tentukan. Tuh, A komplement C, A komplement, kemudian A irisan B, B gabungan A kurangi B atau selisih A dan B, kemudian A gabungan B komplement. Jadi ini digabungkan, kemudian kita cari komplemennya. Pertama S-nya itu dulu, berarti ya bilangan cacah kan bilangan yang dimulai dari 0. Berarti ya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa ini 10? Nah, ini tandanya lebih kecil sama dengan. Kalau lebih kecil sama dengan 10, maka 10 masih kita anggap masuk dari persamaan tersebut atau perbedaan tersebut. Oke ya. Kalau misal ini kurang dari 10, maka 10 tidak bisa kita tuliskan di sini atau cukup sampai 9. Oke, A-nya 147, B-nya 3789. Yang pertama, A komplement. Berarti ya semua anggota S yang bukan anggota A. Oh, dari S ini yang tidak termasuk anggota A. Berarti selain 147, berarti ya kita tulis saja 0. Lanjut, berarti 1 kan masuk, berarti enggak kita tulis. 2. Kemudian 3, 4 udah masuk A ya, berarti nggak usah 5 dan seterusnya. Nah, lanjut sekarang A irisan B, anggota A yang juga termasuk anggota B yang double mana ini? Ada enggak? A irisan B, A-nya 147, B-nya 3789. Ada yang double? Ada. Berapa? Nah, yaitu angka 7. Maka jawabannya juga cuma 1, yaitu 7. Kemudian B gabungan A, ya kita tulis semua aja B dan A. Berarti ya 1, 3, 4, 7, 8, 9. Sip. Sekarang selisih A kurangi B. Semua anggota A
yang tidak menjadi anggota B. Yang mana berarti? Anggota A kan 147. Yang tidak menjadi anggota B, nah 7 kan masuk anggota B juga, maka 7 enggak kita tuh, berarti jawabannya 1 dan 4. Oh, sip. Terakhir, A gabungan B kemudian dikomplementkan. Berarti A gabungan B kan sama aja B gabungan ini, B gabungan A tadi. Jadi ya 1, 3, 4, 7, 8. Nah, anggota S yang tidak termasuk di sini. Berarti ya 0, 1 masuk 2, 5 ya, kemudian 6 dan 10. Oke ya, bisa ya, sip. Nah, untuk tugas silahkan di screenshot atau dicatat nanti. Diketahui S adalah himpunan X yang kurang dari sama dengan 10, di mana X anggota bilangan asli, P kurang dari sama dengan 10 tapi bilangan prima, Q bilangan ganjil sama kurang dari sama dengan 10. Yang ditanyakan nanti, nah, P komplement Q irisan P gabungan Q, P kurangi Q, dan Q kurangi P komplement. Oke, silahkan ditulis dulu atau di screenshot, nanti silahkan dikerjakan. Ya, untuk materi kali ini cukup sekian dulu. Selanjutnya kita akan membahas masalah yang berkaitan dengan himpunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.